Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita kesempatan untuk bisa mengawali pagi hari ini dengan beribadah kepadanya, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan belajar ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan bagi kehidupan kita di hari ini dan di hari-hari berikutnya. Dan tidak lupa kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada guru saya dan guru kita semua, Al-Ustadz Abdullah Zain, hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan atas dakwah beliau, usia beliau, dan ilmu yang beliau sampaikan kepada masyarakat. Ini pertama kali saya melihat masjid yang subhanallah Allah karuniakan kepada kita semuanya tempat untuk kegiatan beribadah semacam ini. Semoga Allah jadikan majelis ini adalah majelis yang diberkahi, tempat ini tempat yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Hadirin yang kami hormati, InsyaAllah tema yang akan kita sampaikan di kesempatan kali ini, sebagaimana yang disampaikan dalam pengumuman, kita akan mengupas tentang bagaimana menjadi manusia yang berkah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran banyak memuji makhluknya yang dia memberikan atau banyak mendatangkan keberkahan dan kebaikan bagi makhluk yang lain. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji hujan, yang hujan ini mendatangkan kebaikan bagi siapapun yang mendapatkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid." Dan aku turunkan dari langit ma'an mubarakah. Aku turunkan dari awan ma'an mubarakah, air yang diberkahi. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai ma'un mubarak, air yang diberkahi, seperti yang kita saksikan, karena air hujan sangat dibutuhkan oleh kehidupan bagi siapapun yang mendapatkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memuji tempat yang memberikan kebaikan bagi siapapun yang tinggal di dalamnya, dengan tempat yang diberkahi. Seperti pujian yang diberikan oleh Allah kepada kota Mekah. Allah berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka." Sesungguhnya rumah pertama kali yang Allah letakkan untuk manusia adalah rumah yang berada di kota Bakkah, yang berada di kota Mekah atau kota Bakkah, mubarakah, yang dia diberkahi. Allah juga menyebut Baitul Maqdis, yang di situ ada Masjidil Aqsa, sebagai tempat yang diberkahi. Allah berfirman, "Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allati barakna haulah." Maha suci Zat yang telah memberangkatkan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang aku berkahi daerah sekitarnya. Allah menyebut beberapa makhluknya yang memberikan kebaikan bagi yang lain dengan makhluk yang diberkahi. Sebagaimana ini berlaku pada tempat, berlaku pada air hujan, ini juga berlaku bagi manusia. Allah menyebut manusia yang banyak memberikan kebaikan bagi yang lain dengan manusia yang diberkahi. Seperti pujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam.
Allah Subhanahu wa taala menceritakan pada waktu Isa berada di gendongan ibunya, dia berbicara, dan apa yang disampaikan oleh Isa dalam kondisi masih bayi tentu itu murni ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Isa mengatakan, "Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya." Dan Allah jadikan aku hambanya yang diberkahi dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah memberikan wasiat kepadaku untuk melaksanakan salat dan zakat sepanjang aku dihidupkan oleh Allah taala. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk yang baik seperti ini mendapatkan pujian dari Allah karena dia banyak memberikan kebaikan bagi yang lain. Karena itulah nilai prestasi seorang hamba, di samping setelah dia menjadi ahlut tauhid, orang yang hanya memurnikan ibadahnya kepada Allah, selanjutnya adalah dia nilai prestasinya diukur sejauh mana dia bisa memberikan kebaikan bagi yang lain. Semakin sempurna kebaikannya bagi yang lain, semakin luas manfaatnya bagi yang lain, maka nilai keberkahannya akan semakin besar. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Nabi SAW pernah mengatakan, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Sehingga siapa yang paling bisa memberikan kebaikan bagi yang lain, berarti dia lebih dekat untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah perlombaan yang seharusnya kita lakukan. Bagaimana caranya kita bisa memberikan manfaat, bisa memberikan keberkahan bagi yang lain. Barangkali Bapak Ibu masih teringat ya, pada waktu kita kecil kita diakikahi oleh orang tua kita. Kita enggak ingat ya, tapi kita diceritai. Kita ketika diberi akikah oleh orang tua kita, maka orang tua tidak lupa menyertakan sebuah kartu yang isinya bertuliskan nama kita. Alhamdulillah telah lahir putra saya atau putri saya yang kesekian dari istri yang kesekian. Saya beri nama Fulan dan Fulan. Kemudian tidak lupa orang tua akan menyantumkan harapan. Subhanallah, harapannya luar biasa ya. Semoga menjadi anak yang memberikan manfaat atau anak yang soleh solehah, bermanfaat bagi nusa, bangsa, masyarakat, dan agama. Baik, ini bayi ini so protes Pak, diajukan ke orang tuanya, Bapak bisa nggak seperti ini? Jadi manusia yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, masyarakat, keluarga, dan agama. Rasanya kok luar biasa Pak ya, jadi orang yang serbaguna. Tapi seperti itulah harapan orang tua. Jadi mereka sangat berharap kita menjadi manusia yang bisa banyak memberikan manfaat bagi lingkungan kita. Meskipun bisa jadi terkadang harapan semacam ini tidak terwujud, dan bahkan kita sangat yakin banyak di antara orang tua yang mungkin dia sendiri merasa saya juga bisa jadi belum tentu bisa melakukannya. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam kita diajarkan bagaimana agar ketika kita hidup itu tidak hanya sebatas memikirkan untuk hidup. Karena kalau hidup hanya sebatas untuk hidup hanya sebatas untuk yang penting bisa makan, bisa minum, bisa istirahat, bisa punya keturunan. Nah, ini tidak jauh beda dengan binatang. Dan inilah gaya hidupnya orang kafir. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Walladzina kafaru ya'kulu wa yatamatta'u kama ta'kulul an'am." Orang-orang kafir itu makan, menikmati kehidupan dunia sebagaimana layaknya binatang. Namun kehidupan bagi mukmin lebih dari sebatas itu. Mukmin ketika hidup, dia menyadari bahasanya hidupnya bukan hanya sebatas untuk hidup, tapi kehidupan mukmin bagaimana kehidupan yang dia miliki bisa memberikan kehidupan bagi yang lain.
bisa memberikan keberkahan bagi yang lain. Istilah yang pernah disampaikan oleh Al-Ustadz Abdullah Zain, urepiku urip-uripan, ya. Urepiku urup, ya. Hidup itu menyala. Bagaimana agar kehidupan kita bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Itulah prinsip seorang mukmin. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan begini. Lalu ketika saya ingin memberikan keberkahan bagi yang lain, memberikan keberkahan bagi lingkungan kita, langkah apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa memberikan manfaat bagi masyarakat? Apakah kita semuanya harus jadi dai? Ataukah kita semuanya harus jadi ustadz? Atau jadi guru agama? Atau bagaimana? Kita menyadari bahasanya masing-masing kita punya potensi yang berbeda-beda. Ada orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala potensi A, potensi B, dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kepada kita, jadilah kalian semua dai, atau jadilah kalian semua orang yang mengajarkan agama. Karena masing-masing punya potensi yang berbeda-beda. Tugas kita menyampaikan apa yang kita ketahui dalam masalah agama, meskipun itu bukan menjadi bidang pokok yang kita garap. Karena masing-masing orang punya potensi yang berbeda-beda. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah menggambarkan potensi manusia itu sebagaimana beliau perumpamakan seperti barang tambang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, An-nasu ma'adin, An-nasu ma'adin, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, idza faquhu. Manusia itu ibarat barang tambang. Bapak Ibu bisa perhatikan, yang namanya barang tambang itu satu jenis atau banyak jenis? Ada banyak jenis. Ada barang tambang yang beraneka ragam. Dan antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Ada barang tambang yang Masya Allah, 1 gram ratusan ribu. Bahkan ada yang cuman kecil saja harganya bisa jutaan. Ada juga barang tambang yang sebaliknya. Jumlahnya segunung, nilainya sama ratusan ribu. Bahkan ada yang gak laku. Sampai diumumkan, terima tanah uruk. Nah, itu berarti ora payu, ya. Sehingga barang tambang antara satu dengan yang lain nilainya berbeda. Namun mereka saling melengkapi. Karena itu tidak ada manusia misalnya dia punya prinsip, pokoknya dalam hidup saya hanya mau mengumpulkan barang tambang yang harganya mahal. Yang enggak mahal saya enggak mau. Apa mungkin kamu mau bangun rumahmu pakai batako emas? Atau nguruk tanahmu pakai uruk emas? Pasti dia butuh kerikil, dia butuh batu, dia butuh pasir, dia butuh yang lainnya. Seperti itulah kehidupan kita. Nabi SAW menggambarkan kita itu ibarat barang tambang. Dan kita punya potensi yang berbeda-beda sebagaimana potensi barang tambang yang digambarkan oleh Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah, idza faquhu. Orang yang terbaik di antara mereka dalam Islam adalah orang yang terbaik di masa jahiliyah. Dalam arti dia punya potensi yang lebih menonjol di tengah manusia. Namun dengan satu syarat, idza faquhu, kalau dia paham agama. Kenapa di situ ada persyaratan idza faquhu, ketika dia paham agama? Karena manusia ketika dia tidak memiliki agama, maka penilaian prestasi itu hanya diukur dari potensinya. Sehingga kalau misalnya kita ditanya, di sini Pak yang paling bagus itu yang siapa Pak? Maka kita pasti akan menilai si fulan itu yang paling kaya hartanya, atau si B dia yang paling tinggi jabatannya, atau C itu Mas, dia dosen, doktor, atau bahkan profesor bidang matematika, dia banyak mengajar di kampus-kampus. Kita hanya akan menilai berdasarkan potensi. Itu kalau tidak ada agama. Sehingga pada saat kita menilai seseorang,
Yang kita lihat adalah sejauh mana dia punya potensi. Baik dari sisi kekayaan, atau mungkin dia punya jabatan, atau dia punya status sosial, atau punya kepintaran dalam masalah dunia, ilmu dunia, atau karena faktor yang lainnya. Namun ketika ada agama, ketika manusia itu paham tentang masalah agama, maka standar penilaian itu berbeda. Penilaian bukan lagi kepada potensinya, tapi penilaian manusia tergantung dari sejauh mana dia bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Sehingga ketika kita ditanya siapakah orang yang paling berprestasi di sini, kita tidak lagi mengatakan yang paling kaya, yang paling tinggi jabatannya, atau yang paling pintar dalam masalah ilmu dunia. Tapi yang kita sampaikan adalah si A itu yang paling banyak memberikan manfaat bagi lingkungannya. Si B itu yang paling banyak memberikan keberkahan bagi masyarakatnya. Kalau sebatas kaya namun untuk kepentingan pribadi, atau orang punya jabatan tapi hanya untuk kepentingan dirinya dan keluarganya misalnya, atau dia punya kepintaran, seorang profesor, doktor misalnya dalam bidang ilmu matematika, namun hanya untuk kepentingan dirinya, maka yang semacam ini tidak ada nilainya yang lebih berkah kepada masyarakatnya, karena potensi yang dia miliki hanya terbatas memberikan manfaat kepada dirinya saja. Dan seperti ini yang tidak kita inginkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan bagi kita, ternyata kelebihan itu hanya bisa kita nikmati, namun orang lain tidak bisa merasakan manfaatnya. Karena itu sekali lagi hadirin yang dimuliakan Allah, masing-masing kita punya potensi. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita berlomba-lomba untuk memberikan keberkahan dan kebaikan bagi masyarakat kita semampu yang kita lakukan dengan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang bisa memberikan banyak manfaat bagi masyarakatnya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hamba Allah yang dia diberi oleh Allah kelebihan yang luar biasa. Sehingga karya dari beliau, karya dari mereka, usianya jauh lebih panjang dibandingkan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidupnya. Manusia itu potensinya berbeda-beda, ada yang dia punya potensi yang meskipun orangnya sudah mati, tapi karyanya masih dimanfaatkan oleh orang lain. Dan ada orang yang ketika dia masih hidup, terkadang sudah tidak memiliki potensi apapun. Sehingga jangankan karya yang dimanfaatkan orang lain, bahkan keberadaan orang ini diharapkan kapan yang cepat mati. Ada orang misalnya ya, waliyadzubillah, dia dalam kondisi pikun, hilang akalnya, dan bahkan fisiknya sudah mulai lemah. Dan bagi sebagian anaknya, wah ini dianggap merepotkan orang tua ini. Sehingga mungkin ada di antara anaknya yang menilai bapak ini kapan dan cepat mati, biar warisannya bisa segera dibagi. Ada orang yang ketika dia masih hidup, itu diharapkan kematiannya. Sebaliknya ada orang yang ketika dia masih, atau ketika dia sudah meninggal dunia, karyanya masih bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Karena itulah nilai keberkahan dari manusia itu bisa diukur dengan dua cara. Yang pertama, sejauh mana tingkat penyebaran keberkahan itu kepada masyarakat. Dan yang kedua, usia dari keberkahan yang dia berikan kepada masyarakat. Ada sebuah karya yang terkadang usianya panjang, namun orang yang memanfaatkannya tidak banyak. Misalnya ya, ada orang yang dia suka misalnya wakaf benda-benda antik. Pak, saya itu punya benda antik, Pak, mau saya taruh di masjid. Kemudian dia naruh benda antik di masjid, ya, dia taruh di mihrab biasanya, terutama mimbar dan seterusnya. Siapa yang mendapatkan manfaat? Yang dapat manfaat adalah
orang yang memanfaatkan mimbar atau masjid yang menggunakan mimbar itu. Nilai keberkahannya dirasakan oleh mereka yang berada di masjid. Namun masyarakat yang berada di belahan bumi yang lain, di daerah yang lain tidak mendapatkannya. Meskipun usia mimbar ini panjang, usianya panjang, namun tingkat penyebarannya barangkali hanya sebatas satu masjid di mana mimbar itu berada. Sebaliknya, ada juga orang yang dia punya karya yang penyebarannya luas, namun usianya pendek. Misalnya, ya, dia suka misalnya sedekah dalam bentuk pakaian. Pakaian diberikan kepada para santri. Pakaian nek kecekel santri, ya, bal-balan, dudusan, gak karuan. Nah, gitu. Biasanya perawatannya kurang. Tapi karena banyak yang disebarkan, mungkin tidak hanya di Purbalingga, mungkin di Jogja juga dikasih, di daerah-daerah yang lain juga dikasih. Penyebarannya luas. Namun masanya bisa jadi hanya sebatas 1 tahun sudah selesai. Dibandingkan mimbar tadi lebih panjang usia mimbar. Kurang lebih seperti itulah cara mengukur nilai keberkahan ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Namun ada karya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Di samping usianya panjang, nilai keberkahannya juga lebih menyebar kepada masyarakat. Terutama karya-karya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para ulama. Mereka dikasih karya oleh Allah Subhanahu wa taala yang masanya sangat panjang, usianya sangat panjang, dan tingkat penyebarannya sangat luas. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karya itu semakin abadi, maka sejarah pemiliknya akan semakin terkenal di masyarakat. Anda bisa perhatikan, di masa silam banyak orang yang terkenal di masa silam. Namun ketika mereka meninggal, ada orang yang namanya diabadikan oleh Allah dan ada orang yang namanya ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih contoh misalnya, ya. Kita mengenal Imam Abu Hanifah rahimahullah. Pada waktu Imam Abu Hanifah hidup, ada enggak raja yang hidup sezaman dengan beliau? Ada tidak? Pasti ada, ya. Karena beliau tinggal di negeri kaum muslimin. Ada raja yang hidup di zaman beliau. Pada waktu Imam Abu Hanifah hidup dan raja ini hidup, siapa yang lebih dikenal? Ya, dua-duanya terkenal, Pak. Ulamanya terkenal, sang raja juga terkenal. Nah, beliau pemimpin di negeri kaum muslimin, ya tentu dikenal oleh seluruh kaum muslimin. Sehingga pada waktu mereka berdua ini hidup, sang imam dikenal masyarakat, sang raja juga dikenal oleh masyarakat. Sekarang coba kita perhatikan. Begitu keduanya meninggal dunia, sang imam sejarahnya masih dikenang masyarakat. Kita masih bisa dengan mudah mengenal siapakah Abu Hanifah. Namun ada enggak yang tahu siapa nama raja yang hidup di zaman Abu Hanifah? Kita enggak tahu, ya. Lupa. Sudah pernah baca, Pak? Baik, dulu enggak tahu, sekarang lupa, ya. Kita tidak mengenalnya. Itu contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sebagian karya dan Allah melupakan yang lainnya. Kita mengenal misalnya nama Imam Syafi'i. Subhanallah, beliau dikenal oleh seluruh kaum muslimin. Dan ketika Imam Syafi'i hidup, juga ada raja yang hidup sezaman dengan Imam Syafi'i. Pada waktu mereka berdua hidup, siapa yang lebih dikenal? Dua-duanya terkenal. Namun ketika keduanya meninggal dunia, Imam Syafi'i namanya begitu hangat di tengah kita, namun nama sang raja tidak pernah disebut di tengah kita. Dan masih banyak kita bisa kiaskan untuk kasus-kasus yang lain. Kita kenal misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa nama sultan yang hidup sezaman dengan beliau? Pokoknya neneng Yogyo, Pak, Hamengkubuwono, gitu aja. Hamengkubuwono nomor pinten, Pak? Kita nggak tahu, ya. Padahal waktu mereka hidup, dua-duanya sama-sama terkenal. Ketika mereka meninggal, yang satu diabadikan oleh Allah, yang satu dilupakan oleh Allah.
Kita mengenal Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan pada waktu beliau hidup juga ada gubernur Jawa Timur yang hidup. Ketika mereka meninggal, yang satu diabadikan oleh Allah, yang satu dilupakan oleh Allah Ta'ala. Seperti inilah bagaimana cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengabadikan sebagian hambanya dan Allah melupakan hamba yang lain. Itu semuanya kembali kepada nilai keberkahan yang dilakukan oleh hamba kepada lingkungannya. Ada orang yang keberkahannya jauh lebih panjang, bahkan melebihi dari usia yang Allah berikan kepadanya. Sebaliknya ada orang yang keberkahannya hanya terbatas sampai pada usianya. Dan bahkan ada orang yang nilai keberkahannya sudah habis meskipun orangnya masih hidup. Nah, yang kita pikirkan adalah bagaimana caranya agar kita bisa punya karya yang usianya lebih panjang dibandingkan usia kita. Dengan itu kita berharap semoga nanti Allah tetap memberikan pahala kepada kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Karena yang dicatat oleh Allah bukan hanya sebatas amal yang kita kerjakan, namun Allah juga mencatat pengaruh dari amal yang kita kerjakan, baik amal baik maupun amal buruk. Makanya sebagaimana kita mengenal ada istilah sedekah jariyah, di sana juga ada istilah dosa jariyah. Allah tidak hanya mencatat dari amal yang kita kerjakan, namun Allah juga mencatat dari pengaruh amal yang kita kerjakan. Allah berfirman di surat Yasin, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya akulah zat yang menghidupkan sesuatu yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan aku mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Wa atharahum, dan berikut pengaruhnya. Sehingga yang dicatat oleh Allah sekali lagi tidak hanya dari amal yang kita kerjakan, namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga mencatat athar dan pengaruh dari amal yang kita kerjakan. Nah, kalau kemudian kita bisa memikirkan bagaimana caranya saya bisa mendapatkan sebuah amal meskipun saya sudah meninggal dunia, namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap memberikan pahala bagi saya. Berarti kita sedang merancang umur yang kedua. Kita sedang merancang umur yang kedua. Umur di mana kita sudah meninggal dunia, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap memberikan pahala bagi kita. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, disebutkan pula dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi SAW menceritakan tentang amal hamba yang dia bisa lestari, bisa tetap ada meskipun hamba sudah meninggal. Hadis yang sangat terkenal, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Ketika seorang hamba itu mati, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 amal. Shadaqatun jariyah. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi. Yang ketiga, au waladun salih yad'u lah. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Tayyib. Sedekah jariyah menurut jumhur ulama, sebagaimana keterangan An-Nawawi dan beberapa ulama yang lainnya, maknanya adalah wakaf. Maknanya adalah wakaf. Maka ketika orang ingin mendapatkan sedekah jariyah, salah satu di antara cara yang bisa dia lakukan agar karyanya lebih panjang dibandingkan usianya, berlomba-lombalah untuk melakukan wakaf. Dan wakaf itu semakin abadi, semakin permanen, semakin bagus. Karena tingkat wakaf itu berbeda-beda. Ada orang misalnya wakaf kipas angin. Selagi kipas angin ini berfungsi dan dimanfaatkan, maka dia mendapatkan pahala. Begitu sudah rusak, tidak lagi bisa dimanfaatkan, maka pahalanya sudah berakhir. Sehingga semakin panjang usianya semakin bagus. Karena itulah kalau cari wakaf, cari objek yang paling permanen. Napa niku, Pak? Masjidnya dibangun, nanti bisa jadi dipugar. Yang paling awet tanah, ora bakar geser, Pak ya. Kecuali kalau mengalami likuifaksi.
Semoga tidak terjadi. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang perlu kita pikirkan pada waktu kita beramal adalah cari kira-kira objek yang bisa lebih permanen. Semakin permanen, semakin bagus. Berarti nilai keberkahan yang kita lakukan lebih diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa dari 3 jenis amal yang tidak terputus ini, seorang ulama dan ahli ilmu yang menyebarkan kebaikan bagi masyarakat, ketiga-tiganya punya. Ketiga-tiganya dia memiliki. Yang pertama sedekah jariyah. Dan sedekah ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain, yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk bagian dari sedekah jariyah. Bahkan ini min afdalis sadaqah. Bahkan ini merupakan sedekah yang paling tinggi derajatnya. Karena itulah dijadikan sebagai warisan para nabi. Inna ma'syaral anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma. Para nabi itu tidak meninggalkan harta dinar maupun dirham, namun mereka meninggalkan ilmu. Sehingga sedekahnya nabi untuk para umatnya adalah ilmu yang beliau sampaikan. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jelas ilmu agama termasuk ilmu yang paling bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah awwaladun salih yad'ulah, anak saleh yang mendoakannya. Poin yang terakhir ini, bagaimana itu bisa terjadi? Hubungan antara seorang yang berilmu dengan muridnya. Para ulama mengatakan bahwa seorang yang mengajarkan agama atau seorang guru agama, maka hakikatnya dia adalah orang tua bagi para muridnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ana bimanzilatil abilakum u'allimukum dinakum." Saya itu ibarat bapak kalian karena saya mengajarkan agama kepada kalian. Yang ini diistilahkan oleh para ulama dengan al-ubuwah ad-diniyah. Status bapak karena masalah agama. Sehingga beliau kita statuskan sebagaimana layaknya seorang bapak karena beliau telah mengajarkan agama kepada kita. Karena itulah di antara bentuk rasa terima kasih kepada sang guru dari seorang murid yang telah mendapatkan manfaat dari ilmunya adalah dengan cara apa? Banyak mendoakan kebaikan bagi gurunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agar anak mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Awwaladin salihin yad'ulah, atau seorang anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Demikian pula murid yang saleh, maka dia dianjurkan untuk mendoakan kebaikan bagi gurunya. Rutinkan yang seperti ini hadirin ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau punya kebiasaan memohon kepada Allah dalam doa beliau, Rabbighfirli wali walidayya wali syafi'i. Rabbighfirli wali walidayya wali syafi'i. Ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan ampunilah Imam Syafi'i. Karena Imam Ahmad adalah muridnya Imam Syafi'i. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, bentuk rasa terima kasih seorang murid kepada guru itu tidak hanya sebatas diwujudkan dalam bentuk misalnya datang ke rumahnya bawa gedang hijau ya, atau bawa gedok goreng ya. Tapi lebih penting dari itu adalah diwujudkan dalam bentuk mendoakannya. Dan seperti inilah yang diajarkan dalam Islam. Penghormatan kepada orang yang berjasa itu bukan dengan cara mengkultuskan yang bersangkutan, tapi dengan cara mendoakan orang yang telah memberikan kebaikan dan jasa kepada kita. Tidak sebagaimana orang Nasrani. Orang Nasrani itu menghormati orang yang dia anggap berjasa bagi dirinya. Siapa manusia yang dianggap paling berjasa bagi Nasrani? Yesus. Karena kata dia adalah juru selamat yang akan menyelamatkan dirinya dunia akhirat. Sehingga pokoknya kamu kalau sudah mengaku penganut Yesus, agama apapun bebas, kan gitu ya. Mau ke gereja tidak ke gereja, yang penting mengaku menjadi penganut Yesus.
Namun apa yang dilakukan oleh orang Nasrani kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam? Mereka mengkultuskan beliau. Dan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tutruni kama atratin nasara Isa ibna Maryam. Janganlah kamu mengkultuskan diriku sebagaimana layaknya Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Jadi ada orang yang keliru dalam memberikan penghargaan kepada tokohnya. Itu bukan dengan cara memohonkan ampunan untuk tokohnya, tapi dengan cara mengkultuskan tokohnya. Akhirnya ketika tokohnya ini sudah meninggal dunia, kiainya meninggal dunia, kuburannya dikasih kijing. Orang mau kijing tambah cungkup. Nanti di atas cungkup dikasih kubah. Kemudian ditambahi dengan berbagai macam ubo-rampe. Dibuat suasana lebih khusyuk. Akhirnya orang bisa iktikaf di masjid lebih khusyuk. Iktikaf di kuburan lebih khusyuk dibandingkan iktikaf di masjid. Ini pengagungan kepada tokoh namun dengan cara yang kurang tepat, ya. Makanya Allah ajarkan kepada kita bentuk rasa terima kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa, Pak? Banyak memberikan salawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan salawat kepada Nabi. Karena itu wahai orang-orang yang beriman, berikanlah salawat dan salam untuk beliau. Kita diajarkan oleh Allah sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih kita kepada Rasulullah SAW bukan dengan cara mengkultuskan beliau, namun dengan cara kita memberikan salawat kepada beliau. Dan salawat itu isinya apa, Pak? Mendoakan kebaikan untuk orang yang mendapatkan salawat, mendoakan kebaikan untuk Nabi SAW. Dan ulama beda pendapat tentang maknanya. Intinya kalimat salawat adalah mendoakan kebaikan untuk Rasulullah SAW. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk rasa terima kasih kita kepada para guru yang telah memberikan jasa kepada kita dalam bentuk mengajarkan ilmu untuk kita adalah banyak mendoakan mereka. Doakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan untuknya. Dan tradisi seperti ini yang dijaga oleh para ulama dari zaman ke zaman. Makanya dalam buku-buku mereka, ya, dalam karya mereka selalu tertulis, buku judulnya A misalnya, ditulis oleh Syekh Fulan, di bawahnya tertulis ghafarallahu lahu wali walidayhi walil muslimin misalnya. Semoga Allah mengampuni beliau dan kedua orang tua beliau atau seluruh kaum muslimin. Sehingga tradisi ini dijaga. Bagaimana kita ketika sebelum membaca buku kenal dulu penulisnya, dan jangan lupa untuk membaca doa yang dicantumkan di bawahnya. Tidak ada bentuk pengkultusan di situ. Beliau telah berjasa dalam bentuk mengajarkan kita yang dituangkan di karya bukunya. Lalu kita baca. Kemudian kita doakan siapa penulisnya. Seperti inilah bagaimana Islam mengajarkan bentuk rasa terima kasih kepada orang yang telah memberikan jasa kepada kita. Tayyib. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, amal yang sangat diabadikan oleh Allah berdasarkan penjelasan yang tadi kita sampaikan, diantaranya adalah ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala jadikan orang yang menyampaikan ilmu agama itu bisa mendapatkan sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kebaikan bagi orang yang telah memberikan ilmu agama. Tayyib. Karena itu karya para ulama yang bersandar pada ilmu agama secara umum penyebarannya lebih luas dan usianya jauh lebih panjang dibandingkan karya yang dibuat oleh manusia namun dia tidak maksimal disandarkan kepada ilmu agama. Kita bisa saksikan misalnya ada banyak sekali karya para ulama di masa silam yang masih kita pelajari. Imam Bukhari rahimahullah, beliau meninggal di tahun 256 Hijriah. Di usia kurang lebih 60-an tahun.
mungkin 61 atau 62 tahun. Usia penulisnya hanya sekurang lebih 60-an tahun. Tapi Sahih Bukhari berapa tahun Pak usianya Pak? Kalau dihitung sampai sekarang. Ya? Misalnya ya, Anda hitung saja pakai angka yang paling mepet wafatnya beliau. Misalnya di tahun 250-an Hijriah. Sekarang tahun pinten Pak? 1440. Sekarang kita berada di tahun 40 ya. Cara menyebut tahun Hijriah biar gampang ingat itu sebut bagian akhir saja ya. Lahir tahun berapa? Lahir gimana? 97. Nah, lahir tahun 97. Kita kalau menyebut angka tahun lahir tahun berapa Pak? 87. 86 gitu ya. Tanpa menyebut 1900 kedawan. Makanya cara yang paling gampang, orang kan sering lupa. Sekarang tahun berapa? 39, 40 atau 41? Karena sering lupa, 1400-nya nggak usah disebut, nggak apa-apa. Langsung sebut ujung belakangnya saja ya. Karena kita nggak mungkin keluar dari 1400. Ada yang lahir 1300? Nggak ada. Baik. Kalau usianya di atas 40-an kan sudah 1300. Lahirnya di tahun 1300-an ya. Tayyib, hadirin yang dimuliakan Allah, kalau misalnya kita pakai angka kasar ya, dihitung dari mulai 250 Hijriah atau sekitar 250-an Hijriah sampai 1440 Hijriah, berarti karya Imam Bukhari atau Sahih Bukhari itu sudah lebih dari 1100 tahun. Subhanallah. Manusia yang nulis cuma 62 atau 60 sekian tahun usianya, tapi karyanya lebih dari 1100 tahun. Ada orang yang karyanya jauh lebih panjang dibandingkan penulisnya. Kitab Al-Muwatta karya Imam Malik berarti lebih jauh lagi. Waktu beliau menulis kitab Al-Muwatta, ada orang yang mengkritik. Ya Malik, qad kathurat al-muwatta'at. Wahai Malik, yang nulis kitab Muwatta itu sudah banyak. Ngapain kamu nulis kitab Al-Muwatta? Ketika beliau mendapatkan kritikan semacam ini, beliau menjawab bagaimana? Ma kana lillahi abqa. Amal yang semakin ikhlas karena Allah, maka dia semakin abadi. Coba kita saksikan. Dulu banyak orang yang mengatakan Muwatta sudah banyak. Sekarang coba kita bertemu enggak dengan kitab Al-Muwatta selain Muwatta'nya Imam Malik? Kita tidak pernah menjumpai ya. Bahkan Muwatta'nya Imam Malik juga kita enggak jumpa ya. Cuman yang sering disebut Muwatta'nya Imam Malik. Sehingga kita mengenal dengan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Karya beliau Al-Muwatta, dulu ketika beliau masih hidup, banyak orang yang memuji, di antaranya adalah Imam Syafi'i. Ashahul kutub ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Sehingga kitab ini banyak digandrungi orang. Dulu sering dicari oleh masyarakat. Dan Masya Allah, Imam Malik dari zaman beliau sampai sekarang kitab Al-Muwatta masih dipakai. Usia kitab Al-Muwatta sudah lebih dari 1200-an tahun ya. Lebih panjang dibandingkan Sahih Bukhari. Sehingga ada orang yang usianya dengan usia karyanya jauh lebih panjang usia karyanya. Tayyib. Dan masih banyak ulama yang lainnya. Imam Nawawi juga punya karya demikian ya. Riyadhus Shalihin, itu hampir tidak ada masjid tanpa Riyadhus Shalihin. Hampir tidak ada masjid tanpa Riyadhus Shalihin. Sehingga karya beliau penyebarannya sangat luas dan usianya panjang. Usianya panjang. Beliau hidup di abad 7 Hijriah. Sekarang sudah abad 15 Hijriah. Berarti sudah kurang lebih 700 tahun atau 600 tahun lebih usia Riyadhus Shalihin. Melebihi usia penulisnya yang usianya hanya sekitar 40-an tahun.
Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti inilah bagaimana karunia yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya, yang mereka karyanya lebih diabadikan oleh Allah karena nilai keikhlasan dan lebih banyak bersandar kepada agama. Selanjutnya yang perlu kita pikirkan adalah kira-kira karya kita apa, gitu ya. Sejauh mana kita bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, dan nilai kemanfaatan itu usianya lebih panjang dibandingkan usia kita. Mereka sama-sama manusia, sama-sama mengkonsumsi makanan sebagaimana kita, namun kenapa mereka punya karya yang jauh lebih panjang dibandingkan kita, sementara kita masih bingung untuk memikirkan kira-kira karya apa yang bisa kita berikan untuk umat. Nah, coba sekarang mulai merancang umur yang kedua. Apa Pak kira-kira Pak yang bisa kita tinggalkan? Anak banyak atau istri banyak? Wah, kalau itu semua orang bisa ya. Yang kira-kira susah untuk ditiru. Nah, misalnya bangun masjid, atau bagaimana kita turut menyumbang dalam perjuangan dakwah. Barangkali bisa ngasih mushaf Al-Quran ke para pesantren tahfidz. Semoga nanti anak ini yang kita kasih mushaf bisa menjadi tokoh misalnya, atau para dai yang mereka menyebarkan hafalan yang dia berikan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya melalui wakaf yang kita berikan. Dengan cara seperti ini kita berharap semoga nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah karya yang usianya jauh lebih panjang dibandingkan usia kita. Wallahu ta'ala alam. Kita sudah masuk syuruk. Sampun 36. Sampun nggih. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan mohon maaf saya agak grogi menyampaikan seperti ini di depan guru saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.